Shalom, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang satu pertanyaan anak-anak Tuhan kepada saya yang bertanya, Ibu Pendeta, kapan raptur itu terjadi? Dan saya ingin menjelaskan dengan apa yang saya ketahui kepada kita sekalian, bahwa pengangkatan raptur itu terjadi bagi kita anak-anak Tuhan. Itu adalah suatu misteri ilahi, suatu waktu yang hanya Bapa Sorgawi yang mengetahuinya. Dengan pimpinan kuasa Roh Kudusnya, saya tidak diberitahukan kapan waktu itu terjadi, tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita senantiasa berjaga-jaga, kita senantiasa menyalakan iman pelita kita senantiasa menyalakan roh kita. Biarlah roh kita menyala-nyala melayani Tuhan, biarlah kita senantiasa semangat melayani Tuhan, baik itu melalui pelayanan kita, apapun jenis pelayanan kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Baik itu tenaga kita, waktu kita, segala apapun yang kita miliki, harta kita, uang kita tidak hitung-hitungan di dalam melayani Tuhan. Maka Tuhan itu akan memperhitungkan segala sesuatu, pengorbanan apapun yang kita berikan kepadanya. Sekecil apapun pelayanan kita, jikalau kita lakukan itu dengan ketulusan hati kita, maka semuanya itu akan diperhitungkan oleh Allah Bapa Sorgawi. Semuanya itu kita lakukan dengan ketulusan hati kita. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita mengenali identitas diri kita yang sesungguhnya, identitas diri kita yang sebenarnya. Kita adalah anak-anak Allah. Kita telah dibebaskan daripada dunia ini. Kita telah dilepaskan daripada keterikatan dunia ini. Makanya kita disebut anak-anak terang ilahi. Karena kita sudah berada di dalam terang kebenaran Allah itu sendiri. Untuk itu kita pakai hidup kita untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan saja. Jangan diri kita menjadi sombong, menjadi angku rohani, angku jasmani, manakala Tuhan memakai kita secara luar biasa. Tetapi pergunakanlah waktu yang ada di detik-detik terakhir ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita mencari pujian sanjungan bagi diri kita sendiri, tetapi biarlah semua sanjungan hormat itu kita kembalikan kepada Dia yang memberikan kuasa itu untuk melayani setiap umat manusia dimanapun kita berada. Tetaplah menjadi pribadi hamba Tuhan yang rendah hati. Karena apa? Di mana hamba Tuhan yang memiliki kerendahan hati, disitulah kuasa Allah, roh Allah itu bertahta. Roh Allah itu berkenan atas dirinya manakala anak-anak Tuhan memiliki kerendahan hati, tersungkur di hadirat Bapa Sorgawi, maka disitulah roh Tuhan berkenan atas dirinya. Jadi waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan, pakailah itu. Karena itu adalah kesempatan yang datang di dalam diri kita. Dan kesempatan itu tidak datang dua kali. Manakala Tuhan telah mempromosikan kita di tengah-tengah dunia ini, menjadi duta-dutanya, menjadi agen-agen Allah, menjadi prajurit-prajurit Kristus, maka kita berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita angkat panji-panji kita. Kita bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan kita yang terindah termanis di hadapan Tuhan. Dan sadarilah identitas kita adalah anak-anak terang, anak-anak ilahi yang telah
tebus dengan bayaran yang sungguh mahal dari Allah itu sendiri, yaitu dengan pengorbanannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kita anak-anak terang, kitalah yang membawa cahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kitalah yang membawa berita keselamatan, berita kabar sukacita, damai, cinta kasih Allah itu kepada seluruh umat manusia, tanpa memandang mereka dari mana, suku, ras, dan agama mereka dari mana, tanpa membeda-bedakan semua manusia sama di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari kita kenali identitas kita yang baru. Kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus oleh Allah. Untuk itu, kita perlakukanlah diri kita ini sebagai bait Allah yang kudus, tempat roh Allah itu berdiam, firman itu berdiam di dalam loh hati kita dan keluar dari mulut kita sebagai madu yang manis untuk sesama kita, menjadi berkat dimanapun sesama kita anak-anak Tuhan itu berada. Mari kita kobarkan firman itu, baik waktunya atau tidak baik. Kita sebarkan firman itu. Apakah mereka mau menerimanya, menyambutnya, kabar sukacita keselamatan itu yang daripada kita? Tetapi marilah kita dengan kerelaan hati, berkasutkan kerelaan hati, ikhlas hati kita untuk memberitakan kabar sukacita surgawi itu. Karena kita sebagai agen-agen Allah, sebagai duta-duta Allah yang bercahaya di tengah-tengah dunia ini, beritakanlah kabar sukacita ini. Beritakanlah pertobatan. Karena waktu ini di detik-detik terakhir, kita harus mempersiapkan diri kita seindah mungkin, sebaik mungkin, menjadi mempelai Tuhan yang indah bercahaya di hadapan Tuhan. Untuk itu, sebagai anak-anak Allah yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada, kita telah memiliki identitas diri kita sebagai pewaris kerajaan tahta surgawi itu. Untuk itu, jadilah kita anak-anak Tuhan yang penuh hikmat, yang bijaksana, yang penuh dengan kerendahan hati, bercahaya berjalan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Maka kita akan dikatakan sebagai pemenang di atas segala pemenang kehidupan ini. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dikatakan pewaris kerajaan tahta Bapa Surgawi itu. Untuk itu, kita siapkan hati kita siapkan iman kita, supaya pelita iman kita bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Ketika mempelai itu datang, kita menyongsong dia dalam keadaan pelita iman kita menyala di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya ingin berkata kepada kita, mari kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Dengan menyadari identitas kita sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus oleh Allah. Untuk itu, berdirilah teguh kita di dalam kebenaran firman Allah itu. Kita menjadi prajurit-prajurit Tuhan, anak-anak Tuhan yang berdiri teguh di tengah-tengah dunia ini. Karena kita adalah umat pemenang, anak-anak yang telah dimenangkan oleh kuasa Allah itu, yang telah keluar daripada cengkraman iblis itu, yang tidak hidup di bawah kutuk dosa, yang tidak hidup di bawah kegelapan dunia ini. Tetapi kita adalah terang-terang sinar ilahi itu, yang mampu menyinari di sekeliling kita, yang mampu membawa orang untuk bertobat, yang mampu membawa orang untuk mempersiapkan diri mereka masing-masing untuk menyongsong Tuhan Yesua Elohim di awan-awan. Mari persiapkan diri kita yang terbaik untuk menyongsong
Allah Yahweh itu. Jangan kita sia-siakan waktu kita. Jadi untuk waktu kapan raptur itu terjadi, pengangkatan anak-anak Tuhan itu terjadi, tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan waktu itu terjadi. Karena itu adalah misteri ilahi. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu. Sekalipun malaikat, tidak ada satu malaikat pun yang tahu. Sekalipun anak manusia itu sendiri. Hanya Bapa Surgawilah yang tahu kapan anaknya Allah itu akan turun ke tengah-tengah dunia ini. Karena itu adalah misteri ilahi. Waktu tidak ada yang tahu. Manakala orang berkata, nabi-nabi palsu penyesat itu berkata, ada Tuhan di sana, ada Tuhan di sini. Dengan penipuan-penipuan kamera, dengan berbagai kecanggihan alat-alat yang sedang terjadi saat ini. Orang menyiarkan ada Tuhan di awan-awan, ada Tuhan di sini, ada Tuhan di sana. Jangan percaya kepada berita-berita penipuan iblis. Karena iblis senantiasa menipu anak-anaknya dengan berbagai cara. Sehingga anak-anaknya tidak lagi mempersiapkan diri mereka. Karena apa? Sudah termakan dengan kebohongan dan manipulasi daripada iblis itu sendiri. Sehingga anak-anak Tuhan tidak lagi mempersiapkan diri mereka yang terbaik. Manakala mempelai itu datang, mempelai itu akan bertanya kepada kita sekalian, adakah iman di bumi yang aku jumpai pada saat ini? Mari persiapkan diri kita dan jangan percaya kepada hoaks-hoaks dunia, kepada kebohongan-kebohongan dunia. Tetapi marilah dengan iman kita teguh berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita senantiasa setia taat menjadi mempelai Kristus itu di dalam menanti-nantikan kedatangan mempelai pria itu, yaitu Tuhan Yesus HaMasiah di awan-awan. Jadi hendaklah iman kita nyalakan, jadikan diri kita masing-masing sebagai mempelai Kristus yang bercahaya, yang pintar, yang penuh hikmat dan bijaksana. Hikmat daripada Allah, bukan hikmat daripada dunia ini, tetapi hikmat daripada Allah. Kita senantiasa mempersiapkan diri kita masing-masing di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Kita kunci kamar kita bersekutu dengan Tuhan, dan hanya Tuhan yang tahu hati kita. Kita berbicara kepada Tuhan dari hati ke hati, melalui doa kita, dengan hubungan yang intim, yang mesra, seperti orang berpacaran itu jatuh cinta. Mari kita jalin hubungan yang indah seperti orang yang sedang jatuh cinta kepada lawan jenisnya. Itulah hubungan yang terindah, yang manis, yang kita jalin dengan sang mempelai Kristus itu. Jalinlah hubungan yang mesra, yang indah, yang intim, dan tidak ada orang lain yang tahu, hanya mempelai pria itu dan diri kita, hati kita sendiri. Karena kitalah mempelai Tuhan, wanitanya di muka bumi ini. Untuk itu, mari persembahkan hidup kita, persembahkan roh kita yang terindah di hadapan Tuhan. Hati kita lah yang Tuhan nilai, bukan jubah kita, bukan apa yang kita tampilkan di tengah-tengah dunia nyata ini, tetapi hati kita lah yang berbicara antara aku dan dia. Siapa dia? Tuhan Yesus HaMasiah Elohim. Dialah mempelai kekasih kita yang terindah. Dialah yang tahu, yang senantiasa menolong kita, menguatkan kita, menggendong kita pada saat kita tidak sanggup menghadapi dunia ini. Dialah yang senantiasa menghibur kita, mengangkat segala sakit penyakit kita. Manakala kita angkat tangan, kita berkata, Tuhan, saya tidak sanggup lagi. Dan disitulah pertolongan Tuhan itu nyata. Disitulah kuasa mujizat Tuhan itu nyata berlaku bagi kita anak-anak Tuhan. Jangan kita patah semangat. Jangan kita patah pengharapan kita kepada Tuhan. Mari kita senantiasa menyalakan iman kita di hadapannya. Kita senantiasa nyalakan pelita iman kita supaya iman kita tidak mati dan tidak redup, apalagi padam. Mari koreksi, lihatlah iman kita masing-masing, agar supaya kita menjadi mempelai Tuhan yang terindah,
termanis, dan termulia di hadapan Tuhan. Dan kita teruji oleh api Tuhan itu sendiri. Sehingga kita akan muncul sebagai mempelai Kristus yang bercahaya, yang berkilau di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sendiri telah menyediakan kepada kita 5 mahkota untuk kita pakai di dalam alam ilahi kekekalannya. Mari, siapkan saja hati kita, siapkan saja diri kita. Jangan kita mempersoalkan hal tentang waktu dan kedatangannya, karena itu adalah misteri ilahi. Tidak ada yang tahu waktu kedatangannya, tetapi waktu ini telah singkat dan kedatangannya tidak akan lama lagi di tengah-tengah dunia ini. Kenapa saya bisa mengetahuinya? Karena tanda-tanda zaman yang sedang berlangsung saat ini, sedang berlangsung pada zaman kita ini dan pada saat ini. Malapetaka, penyakit sampar, gempa bumi, tsunami, perang, deru perang telah bergemuruh. Itu adalah tanda-tanda Yeshua HaMashiach, Elohim, akan datang kembali ke dunia ini. Sungai Efrat telah mengering. Itu semua tanda-tanda yang telah kita lihat dengan mata jasmani kita. Tetapi apakah tanda-tanda itu bekah kita rasakan di dalam hati kita, melalui mata batin kita, melalui mata rohani kita? Mari, hanya kedekatan, kepekaan kita dengan Tuhanlah, maka roh kita itu akan mengetahui ketika sang mempelai kekasih jiwa kita itu akan datang, menjemput kita, mengangkat kita, melarikan kita dari tengah-tengah dunia ini pada saat dunia sedang urgen, dunia sedang mengalami kesakitan. Disitulah anak-anak Tuhan akan dilarikan, diungsikan oleh sang mempelai itu. Biarlah penjelasan saya yang singkat ini boleh dapat menerangi, membuka wawasan kita, pengetahuan kita akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu ke tengah-tengah dunia ini. Rajin-rajinlah kita anak-anak Tuhan di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan itu, sehingga kita tidak buta tuli, tidak tabrak tembok, sehingga kita menjadi mempelai Tuhan yang pintar, penuh hikmat Allah dan bijaksana di dalam menilai segala sesuatu yang sedang berlangsung di tengah-tengah dunia ini. Jadilah mempelai Tuhan yang indah, yang berhikmat, yang pintar, yang bijaksana selama kita berjalan di tengah-tengah dunia ini. Jangan kita menjadi mempelai yang bodoh, tetapi hendaklah kita baharui karakter kita, hati kita, menjadi mempelai Tuhan yang indah. Tuhan Yesus memberkati kita. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Kita beraktivitas sekarang ini dengan waktu yang berbeda. Kita akan membaringkan tubuh kita yang lemah ini. Jangan lupa kita berdoa di dalam mesbah-mesbah doa kita keluarga. Mesbah-mesbah doa kita bait Allah kita. Sendiri-sendiri dengan Tuhan. Hati kita lah yang berbicara dengan Tuhan. Maka layangkanlah mata kita, iman kita, fokus kita hanya tertuju kepada sang mempelai itu. Dan yakinlah bahwa identitas kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus oleh dengan darahnya yang maha kudus. Dibayar lunas kepada iblis, tuntas. Tidak ada hutang piutang, tetapi tuntas dibayar lunas. Kita adalah anak-anak Allah yang merdeka. Anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus HaMashiach. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.